Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi pada episode kali ini kita akan membenahi yang detail kurikulumnya ya. Jadi kalau misalnya nanti diklik detail kurikulum ini akan muncul list detail dari kurikulum tersebut. Nah, seperti ini. Karena ini masih error, berarti kita buat functionnya terlebih dahulu ya di controller. Nah, kita buat controller terlebih dahulu. Function detail. Nah, function detail nanti dia akan memanggil data dari detail kurikulum. Ya, di kurikulum detail. Nah, seperti ini. Ini kita biarkan kosong aja. Nanti akan kita perbaiki ya. Nah, sekarang kalau saya refresh, nah dia akan memberikan pesan error bahwa kurikulum detail nggak ada view-nya. Nah, jadi kita buat dulu view-nya. Kurikulum, new, php file, lalu kita beri nama detail. Nah, kalau sudah kita refresh. Nah, oke ya. Sudah sampai pada tahap ini. Sekarang kita buat data table-nya terlebih dahulu. Kita buat table-nya maksudnya. Oke, copy sampai dari sini saja. Oke, di sini kita pastekan. Kita refresh. Nah, oke, nanti kolomnya cuman ada nomor, mata pelajarannya apa, dan diajarkan di kelas berapa ya. Jadi nomor, mata pelajarannya apa, dan diajarkan di kelas berapa. Nah, seperti ini. Nah, oke, karena ini kita kan ada jurusan ya, di sekolahnya ada jurusan. Jadi nanti di sebelah kiri akan ada filter berupa combo box untuk memfilter kita ingin menampilkan kurikulum untuk jurusan yang mana. Jadi saya akan kopikan atau saya akan membuat sebuah blok baru. Saya copy saja. Oke. Lebarnya katakanlah kita beri 4 ya. 4 berarti 12 dikurang 4, 8. Nah, seperti ini. Sekarang kita refresh. Nah, muncul seperti ini. Jadi nanti di sini untuk filternya dan sebelah kanan datanya. Kita akan menggunakan Ajax untuk menampilkan datanya nanti ya. Oke, seperti itu. Yang di atas boleh kita hapus dulu. Yang ini juga nggak kita perlukan. Dynamic table ini akan kita ganti jadi filter nantinya. Filter. Filter data. Oke. Nah, sekarang kalau kita refresh, nah jadinya seperti ini ya. Dynamic table ini bisa kita ganti jadi data sajalah. Data kurikulum. Atau daftar pelajaran aja lah ya, kita ganti daftar pelajaran. Nah, kalau misalnya sudah, sekarang kalau kita refresh, nah hasilnya seperti ini ya, daftar pelajaran. Nah, baru kita akan membuat untuk combo box filternya terlebih dahulu. Di mana? Nah, di sini kita buat table, class, table bordered. Nah, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita buat kolom dan baris ya. Oke, kita copy paste. Nah, sekarang udah ada kolom dan baris di sini, baru kita isi datanya. Labelnya yang pertama kita akan pilih jurusan dulu. Pilih jurusan, setelah itu baru pilih kelasnya. Nah, seperti ini. Oke, kalau misalnya sudah, baru kita buat combo boxnya. Ya, kita buat combo boxnya di sini. Kita bisa menggunakan fungsi CMB dinamis yang sudah kita buat di helper. Jadi, echo CMB dinamis. Yang kita butuhkan namanya misalnya jurusan ya. Namanya jurusan. Lalu tabelnya dari tabel jurusan. Dari tabel jurusan.
Lalu fieldnya itu nama jurusan. Primary key-nya itu kode jurusan. Nah, seperti ini. Sekarang kalau kita refresh, nah ada muncul nih jurusannya. Ya, ada teknik komputer jaringan, ada rekayasa perangkat lunak dan sebagainya, dan lain-lainnya. Oke, kayaknya ini bisa kita perbesar deh. Ini 5, ini 7. Oke ya, oke nggak apa-apa lah ya. Terlalu besar nggak atau terlalu kecil, tapi kayaknya cukup lah. Cukup seperti ini ya. Nah, sekarang tinggal buat kelasnya. Nah, kelasnya ini nanti kan akan berdasarkan data sekolah nih. Misalnya SMK, ya berarti kelas 1 sampai kelas 3 SMK. Tapi kalau misalnya nanti kita di sini di set jadi SD, berarti dia akan nginput datanya itu dari kelas 1 SD sampai kelas 6. Seperti itu ya. Jadi datanya harus dinamis. Nah, oleh karena datanya harus dinamis, kita harus dapat informasi dulu nih. Sekarang data yang di set itu di tabel sekolah info, jenjangnya itu jenjang apa? Apakah SD kah, SMP kah, atau SMA? Karena ini menentukan jumlah kelas nantinya ya. Jadi kita dapatkan informasinya terlebih dahulu. Kita bisa membuat query atau dua buah table ya. Dua buah table. Maksudnya gini, kita bisa buat query pertama ya untuk mengambil informasi dari tabel info sekolah. Setelah itu baru kita ambil data jumlah kelas. 2 kali query maksudnya ya. Atau kita bisa buat satu query dengan menjoinkan dua data ini. Kayaknya menjoinkan dua data ini lebih efektif lah ya. Oke, sekarang from-nya from tabel jenjang sekolah kita beri TS ya. Terus tabel jenjang sekolah tabelnya sekolah habis tabel sekolah info SI. Ini kita ambil dua inisial aja lah ya. Ini JS, bukan JavaScript ya, JS jenjang sekolah, dan ini SI ya, sekolah info. Nah, oke. Where, nah JS yang merelasikan keduanya kan ini ada ID jenjang. Kalau di tabel jenjang sekolah ada ID jenjang sekolah ya, ada ID jenjang sama dengan, dan kalau misalnya di tabel sekolah info ada ID jenjang sekolah ya. Jadi JS SI ID jenjang sekolah. Nah, informasi yang kita butuhkan sebenarnya cuman jumlah kelasnya saja. Jadi yang kita butuhkan cuman JS ya, jumlah kelas. Nah, kalau sudah coba kita klik go. Nah, oke, jumlah kelasnya 3. Kenapa jumlah kelasnya 3? Karena kita pilih SMK ya. Ya kalau di mana data sekolah ini saya pilih SMK, dia akan memunculkan jumlah kelasnya 3. Tapi kalau misalnya saya pilih SD atau MI, nah kita refresh, nah jumlah datanya kelasnya jadi 6. Kenapa? Karena di sini untuk SD atau MI jumlah kelasnya 6, jadi datanya dinamis ya. Oke, kita kopikan saja query ini. Saya salin, copy, lalu kita pastekan di sini info sekolah. Nah, seperti ini. Oke, kita rapikan dulu. Data, info, this dbget, jangan dbget, this dbquery, info sekolah. Ya, jangan lupa row array. Nah, oke, baru tampilkan data di sini. Oke, nah sekarang baru di detailnya. Nah, di sini kelasnya kan kita lakukan looping nantinya.
kita lakukan looping sesuai dengan data kelas tadi. Jadi sekarang kalau misalnya saya echo info kelas ya, nah dia akan memunculkan string 6 nanti di sini. Di mana? Sorry ya kalau misalnya wah error. Undefined class katanya. Seharusnya jumlah kelas ya. Jumlah kelas. Kadang-kadang sorry kalau misalnya kadang-kadang apa yang saya bilang itu lebih cepat daripada apa yang saya lakukan gitu. Jadi otak saya sudah berpikir, tapi gerakan saya masih in progress gitu ya. Oke, ini udah muncul 6 ya. Dia udah muncul 6. Nah, sekarang baru kita lakukan looping untuk kelasnya nih. Ya, untuk filter nantinya. Jadi ini saya cut dulu. Kita bisa menggunakan for SI sama dengan 1, $i lebih kecil sama dengan info kelas $i plus. Nah, oke, seharusnya kita buat saya cut dulu. Seharusnya kita buat combo box dulu sih. Select ID class ya, class form control. Nah, seperti ini. Lalu barulah kita lakukan perulangan di sini. Echo option value $i di sini kelas $i. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kalau misalnya saya refresh, nah ada muncul nih kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Berarti untuk view-nya saya rasa sudah lah ya. Untuk view-nya ini sudah muncul. Nanti tinggal kita buat fungsi untuk menampilkan datanya. Oke, saya rasa cukup sekian pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.